Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Yang pertama ini pertanyaan dari Mbak Eka Nuraini, yaitu apa sih yang membedakan antara ketiga sistem bunga yang telah dipaparkan oleh pemakalah, dan jelaskan serta berikan contoh kasus. Nah, di perbedaannya itu di segi bunganya, bunga dan angsuran pokok, yaitu bunga flat itu sudah flat statis. Itu merupakan sistem perhitungan bunga yang jumlah berdasarkan pada jumlah pokok utang awal. Besaran bunga tidak akan berubah selama masa kredit berlangsung. Umumnya flat rate diterapkan pada kredit tahunan, KTA, dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Pada segmen ini nilai bunga itu rata sesuai dengan tenor atau jangka waktu pinjaman dan biasanya sudah ditentukan di awal pengajuan kredit. Jadi meskipun angsurannya sudah hampir selesai, bunganya itu besarannya tetap. Dan yang membedakan bunga flat ini dengan bunga efektif itu, kalau bunga efektif seiring berkurangnya utang pokok itu bunganya juga semakin kecil. Jadi berat di awal, ringan di akhir. Ini biasanya dicontohkan diberlakukan untuk kredit jangka panjang seperti modal usaha dan juga kredit kepemilikan rumah. Nilai angsuran dihitung berdasarkan sisa jumlah total pinjaman per bulannya. Itulah sebabnya beban bunga yang harus dibayarkan nilainya akan semakin berkurang dan lebih kecil bila dibandingkan perhitungan bunga flat. Dan yang ketiga itu bunga anuitas. Itu modifikasi dari perhitungan bunga efektif. Untuk mencapai tingkat angsuran yang sama tersebut, maka komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah tiap bulannya. Nilai angsuran bunga per bulan akan mengecil, sedangkan angsuran pokok per bulannya akan membesar. Jadi perlu menyicil angka yang sama tiap bulannya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Mbak Nita. Itu uang barang sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang barang tersebut memiliki 3 ciri yang harus diperhatikan, yaitu kelangkaan, daya tahan, dan nilai tinggi. Lantas, ini nih pertanyaannya. Lantas, bagaimana jika uang barang tersebut tidak memperhatikan ketiga ciri itu? Apakah uang barang tetap dapat diperjualbelikan? Jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Ya, saya akan menjelaskan menurut pendapat saya, yaitu uang tersebut tidak bisa digunakan atau diperjualbelikan di masyarakat itu, karena ini menyinggung dari apa yang dimaksud dengan uang barang tersebut, yaitu uang barang adalah barang yang difungsikan sebagai uang dalam transaksi jual beli, dan barang ini memiliki nominal dengan standar dan pengukuran tertentu yang diterima oleh masyarakat seperti kelangkaan, daya tahan, dan nilai tinggi. Contohnya kulit kerang yang berlaku di India. Ini contoh uang barang pada zaman dahulu ya. Itu pun kelemahannya adalah uang barang ini susah disimpan, uang barang sulit dibawa kemana-mana, uang barang sifatnya lokal. Nah, ini sifatnya lokal. Jadi jika tidak ada kesepakatan di suatu masyarakat itu dan ada uang barang sendiri yang tidak memiliki kriteria ini dan tidak disepakati masyarakat, maka uang itu tidak bisa digunakan.